Jepara, 25 Mei 1899. Surat Kartini kepada Nona E.H. Zehandela. Merupakan kebahagiaan besar bagi saya bahwa saya tidak dilarang membaca buku-buku Belanda dan berkirim surat menyurat dengan teman-teman Belanda. Hal ini adalah satu-satunya titik terang di masa yang muram dan suram itu. Keduanya adalah segalanya bagiku. Tanpa kedua hal tersebut, membaca buku dan surat menyurat, aku mungkin akan binasa atau lebih buruk dari itu. Jiwaku, rohku akan mati. Tapi semangat zaman, yaitu penolong dan pelindungku, memperdengarkan gemuruh langkahnya terdengar di mana-mana. Gedung-gedung tua yang megah dan kokoh terhuyung-huyung di atas pondasinya saat zaman mendekat. Dan pintu-pintu yang dipalang kuat-kuat meledak terkuak. Sebagian seolah-olah terbuka dengan sendirinya, yang lain terbuka dengan susah payah. Tetapi akhirnya pintu-pintu itu terbuka juga dan membiarkan tamu yang tidak diinginkan masuk. Dan di mana tamu itu pernah berada, dia meninggalkan jejaknya. Akhirnya, ketika saya berusia 16 tahun, saya untuk pertama kalinya melihat dunia luar lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya boleh meninggalkan penjara bawah tanah. Saya sebagai orang bebas dan tidak terikat pada seorang suami yang dipaksakan kepada saya. Setelah 6 bulan saya melihat lagi dunia luar untuk kedua kalinya. Kemudian berturut-turut beberapa peristiwa mengikuti satu sama lain, yang semakin banyak memberi balik kepada kami, para gadis. Kembali kebebasan kami yang hilang. Dan tahun lalu, dalam penerbitan Ratu Muda kita, orang tua kami secara resmi mengembalikan hak kebebasan kepada kami. Untuk pertama kali dalam hidup kami diizinkan meninggalkan kota kediaman kami dan ikut pergi bersama mereka ke ibu kota untuk menghadiri semua perayaan yang diselenggarakan untuk penghormatan kepada ratu. Sekali lagi, suatu kemenangan yang sangat besar, yang sangat patut kami hargai, yang memang kami harus lakukan juga. Bahwa gadis-gadis muda seangkatan kami muncul di depan umum adalah hal yang tidak pernah terdengar di sini. Dan dunia tercengang karenanya. Kejadian yang tidak pernah terjadi ini menjadi buah bibir, dan teman-teman Eropa saya bersorak-sorai, dan kami sangat-sangat gembira. Tapi saya tidak puas, masih jauh dari kata puas. Lebih jauh, saya inginkan lebih jauh lagi. Bukan pesta dan bukan bersukaria yang saya dambakan. Hal itu bukan yang saya maksudkan dari keinginan saya untuk kebebasan. Saya ingin bebas agar bisa berdiri sendiri. Tidak harus bergantung kepada siapapun. Untuk tidak harus menikah. Tapi kami harus menikah. Harus. Tidak menikah adalah dosa terbesar bagi seorang perempuan muslim. Merupakan aib terbesar bagi seorang gadis pribumi dan keluarganya. Dan pernikahan di sini
Oh, azab sengsara masih merupakan ungkapan yang terlalu lembut untuk ini. Bagaimana nikah itu akan bermakna lain daripada demikian jika hukum dibuat segalanya untuk orang laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk perempuan? Jika hukum dan pengajaran keduanya untuk laki-laki belaka, apakah mungkin jika semuanya boleh ia perbuat? Cinta, apa yang kami ketahui tentang cinta di sini? Bagaimana kami bisa mencintai seorang laki-laki dan seorang laki-laki mencintai kami? Jika kita tidak saling mengenal, ya, bahkan mungkin tidak boleh saling bertemu, anak gadis dan laki-laki dipisahkan secara ketat satu sama lain.